semuanya, perkenalkan nama saya Jessi Desmita dengan NIM 233111016, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menyampaikan khotbah saya yang saya ambil dari Alkitab Filipi pasal 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Makna dari kata perkara, segala perkara itu bukan berarti hanya hal-hal yang mudah, tetapi juga mencakup kesulitan, penderitaan, dan tantangan hidup. Seperti yang pernah Rasul Paulus katakan, bahwa dalam keadaan apapun, baik itu senang maupun susah, ia dapat bertahan karena kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya. Ini mengajak kita untuk tidak takut dalam menghadapi masalah. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, jika kita percaya dan selalu yakin dengan pertolongan yang Tuhan berikan, maka semuanya akan terselesaikan karena Tuhan selalu turut dalam membantu kita jika kita rajin dalam hal beribadah, berdoa. Kunci utama itu adalah dengan berdoa. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, entah itu kita sedang mengalami kesulitan dalam hal itu ekonomi misalnya, ada permasalahan di dalam ruang lingkup keluarga, pertemanan, atau pergumulan-pergumulan yang tengah kita hadapi, yang kita lawan, kita harus bisa melawan segala hal yang tengah menyerang kita. Contohnya seperti pergumulan. Dengan kita selalu berdoa dan meyakinkan diri kita kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita, karena di dalam diri orang Kristen terdapat Roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Karena Tuhan itu tidak mungkin memberikan cobaan yang melebihi batas umatnya. Pasti ada standar di setiap cobaan yang Tuhan berikan. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri, seringkali mungkin kita akan merasa kita itu capek, mudah lelah, dan kita akan termakan dengan hasutan-hasutan dari entah itu mungkin bisikan-bisikan yang tidak seharusnya kita lakukan. Namun, jika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang tidak akan berkesudahan. Karena Tuhan akan selalu ada di samping kita di setiap saat, dimanapun kita berada. Maka dari situ kita harus selalu rajin dalam segala hal, yaitu seperti berdoa, entah itu berdoa sebelum kita tidur, saat kita bangun tidur, ataupun saat kita akan melakukan aktivitas-aktivitas lain. Dengan kita berdoa, mungkin tidak ada hal yang akan kita lalui, hal-hal yang sulit. Mungkin semuanya akan terlihat mudah karena tangan Tuhan bekerja di dalam kita. Dan makna kata dari dapat kutanggung itu seperti kutanggung itu artinya mampu, menanggung, bertahan, dan tetap teguh. Dalam hal ini menunjukkan bahwa iman sejati bukan hanya tentang percaya, tapi juga tentang penerimaan aktif terhadap perlawanan. Ya, seperti perlawanan yang saat kita melawan pergumulan-pergumulan yang tengah kita hadapi. Kita tahu batas kemampuan manusia itu seperti apa, baik itu diri kita sendiri maupun orang lain. Dan ada juga kata kesabaran. Kesabaran dan keteguhan hati adalah buah dari mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jika kita selalu mengandalkan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Meskipun dalam diri kita itu mengatakan bahwa hal itu mustahil. Contohnya seperti dalam kehidupan Paulus.
dia tetap setia meskipun dia di dalam penjara. Kita dapat mencontohkan hal ini yaitu dari Rasul Paulus. Meskipun Rasul Paulus itu di penjara, dia tetap setia dalam melayani Tuhan. Dan dia tidak memandang, oh aku harus di gereja, aku harus di tempat istimewa untuk melayani Tuhan. Itu tidak. Dia tidak seperti itu. Dia melayani Tuhan pun dimanapun dia berada, meskipun di dalam penjara, dia tetap selalu ingat kepada Tuhan. Begitupun sebaliknya kita, dimanapun kita berada, kita harus selalu mengingat Tuhan dalam segala hal. Entah itu saat kita sedang dalam kesulitan, susah, senang, maupun hal-hal lain. Intinya kita tidak boleh meninggalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan dalam kalimat yang tadi juga, yang dalam Alkitab itu ada di dalam Dia. Frasa ini menegaskan sumber kekuatan itu bukan hanya dari kekuatan kita sendiri, melainkan kekuatan yang berasal hubungan pribadi kita dengan Kristus. Contoh hubungan pribadi itu kita bisa melalui berdoa, firman, dan hidup di dalam Roh Kudus. Berdoa dan mendengarkan firman juga termasuk hubungan yang memang hubungan pribadi kita dengan Kristus. Tidak ada orang lain yang tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dari segala isi-isi doa kita dan firman-firman yang kita dengarkan. Kekuatan itu bukan hanya fisik, melainkan kekuatan batin seperti kedamaian, pengharapan, dan kegembiraan. Meski kita dalam kesulitan, kita harus bisa mengontrol diri kita bahwa kita ini maupun sedang mengalami sakit, penyakit, atau apapun itu, kita bisa menanggung itu semua dengan kegembiraan karena ada Tuhan di dalam diri kita. Tuhan selalu menjaga kita di setiap saat, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita meskipun kita sering berbuat dosa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di matanya, semuanya sama bagi Tuhan. Dalam aplikasi untuk kita hari ini yang dapat saya sampaikan, yaitu dalam stres, masalah pekerjaan, keluarga, ataupun kesehatan, kita tetap diajak untuk mengingat bahwa kekuatan Tuhan itu tersedia setiap waktu. Apapun itu, Tuhan selalu ada untuk kita. Kita juga harus selalu, seperti yang saya tekankan di awal tadi, bahwa kita harus selalu berdoa. Terus berdoa dan mempercayai Tuhan dalam segala situasi apapun itu, entah itu kita dalam situasi kesulitan ataupun situasi yang memang tidak sulit, tetapi meskipun seperti itu kita tidak akan meninggalkan Tuhan sama sekali. Karena berkali-kali lagi saya bilang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya juga memberikan dorongan untuk hidup itu percaya bukan hanya saat kita senang, tetapi terutama saat kita menghadapi kesulitan. Kita harus selalu mengingat Tuhan itu, entah saat kita mengalami kesulitan, kesusahan dalam kehidupan kita. Intinya kita harus selalu mengingat Tuhan dalam segala hal. Karena dengan kita mengingat Tuhan, kita tidak akan terjerumus ke jalan-jalan yang salah, tapi kita akan ditunjukkan oleh Tuhan ke dalam jalan kebenaran. Mungkin itu saja khotbah dari saya. Saya mohon maaf karena saya masih kurang lancar dalam berkhotbah, karena saya masih dalam tahap proses pembelajaran. Intinya kita memang harus selalu bersabar, berdoa, dan selalu meyakinkan diri kita kepada Tuhan. Karena apa? Sekali lagi saya tekankan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.